Shalom, selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mazmur 5 ayat 12 berbunyi demikian. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya. Karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau bersukaria atas orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Saudara-saudara, sekali lagi, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, belum lama kita memperingati dan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Kita percaya bahwa semua karya yang Allah lakukan, di mana kita terlibatnya adalah untuk memulihkan kehidupan kita. Karena itu selayaknya lah kita menaikkan segala pujian, penghormatan kita naikkan kepada Allah. Karena itu mari kita menyiapkan kehidupan kita memuji Tuhan lewat KPPK 314, penghormatanku. Bagaimana ku ucap syukur padamu, aku tak layak, tetapi Engkau mengasihi daku. Mari kita pujikan pujian ini. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun Kau mengasihi daku. Pujian ribuan malaikat cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu kan yang mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang mengabdikan. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. Mari kita berdoa. Kami berkumpul dan terkumpul di waktu yang sama meski di tempat yang berbeda untuk beribadah kepada Engkau, ya Tuhan. Seperti pujian yang kami dendangkan, kiranya segala kemuliaan, penyembahan kami
sebagai wujud penghormatan kami kepada Engkau untuk karya-karya-Mu di dalam kehidupan kami. Karena itu hadirlah bersama dengan kami Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal sampai dengan selesai. Ibadah kami boleh menyanjung, memuji dan menghormati Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, belum lama sekali lagi kita memperingati dan merayakan Jumat Agung dan Paskah. Salah satu perayaan terbesar di dalam sejarah kekristenan, bukan Natal, bukan Tahun Baru, tetapi Jumat Agung dan Paskah. Kekristenan mendapatkan fondasinya melalui Jumat Agung dan Paskah. Di Jumat Agung dan Paskah kita melihat karya kasih Tuhan yang besar sekali. Karena itu mari kita sekali lagi kita memuji Tuhan lewat pujian karya terbesar di medley dengan Ku kagum hormat akan Engkau. Kasih yang terindah itu hanya kita temukan di dalam Yesus. Demikian pula dengan hati yang mulia hanya ditemukan melalui Yesus. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Mari kita pujikan pujian ini, kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
kehidupan yang kagum dan menghormati Tuhan, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Ibu bapak saudaraku, saat ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu untuk mempersiapkan kehidupan kita, mari kita meminta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Firman-Mu adalah penerang, penuntun langkah hidup kami Tuhan. Karena itu biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan menerangi hati kami, mencerahkan pikiran kami, menuntun kehidupan kami. Kami boleh dituntun dan diarahkan kepada Engkau saja. Hamba-Mu yang penuh kekurangan dan keterbatasan kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah kami semua siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Sekali lagi 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kebangkitan Kita. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab kita masing-masing. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai dengan 22. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang mati yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah jika Kristus tidak dibangkitkan. Sekali lagi, jika Kristus tidak dibangkitkan. Ibu bapak saudaraku yang diberkati Tuhan, salah satu fakta yang paling menentukan kemerdekaan Republik Indonesia yang saat itu kita sedang dijajah oleh Jepang adalah detik-detik di mana Presiden Insinyur Soekarno membacakan proklamasi. Namun ada satu peristiwa saudara-saudara yang jarang sekali mungkin dari kita mengingat itu, dan peristiwa itu sangat penting. Peristiwa itulah yang membuat kenapa deklarasi proklamasi dapat dilakukan pada tanggal 17 Agustus. Nah, ada satu informasi yang penting dan yang sekali lagi membuat kita dapat memproklamirkan kemerdekaan. Nah, informasi itu diterima oleh seorang anak muda yang bernama Sultan Syahrir. Nah, pertanyaannya adalah informasi apa itu? Informasi apa yang diterima sehingga Indonesia dapat melakukan proklamasi? Informasi yang diterima adalah Jepang menyerah tanpa syarat kepada negara-negara sekutu. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pada saat itu negara Jepang yang menjajah Indonesia melarang bangsa Indonesia untuk mendengar radio luar negeri, saudara-saudara.
Nah, hal ini untuk memastikan agar Indonesia tidak memiliki akses apa-apa ke luar negeri, termasuk informasi, saudara-saudara. Nah, jadi pada tahun 1945, di saat itu saudara-saudara, di saat itu ada peperangan dunia kedua yang sedang berlangsung. Tetapi bangsa kita tuh tidak terlalu banyak memahami mengenai informasi. Mengapa? Karena sekali lagi kita dilarang mendengarkan radio. Bangsa kita, masyarakat kita dilarang mendengarkan radio. Nah saudara, kemudian kita tahu bahwa negara sekutu Amerika, China, Uni Soviet, dan Inggris menyerang Jepang, Jerman dan Italia, dan kemudian mereka kalah, dan di saat itu Jepang menyerah tanpa syarat. Ketika Jepang menyerah tanpa syarat, informasi semakin diketatkan di Indonesia. Nah saudara-saudara, kalau ada orang Indonesia di saat itu yang tahu, maka saudara-saudara itu berbahaya bagi Jepang. Artinya penjajahan Jepang di Indonesia harus segera diselesaikan. Nah ketika Jepang mencoba menutup rapat-rapat ini saudara-saudara, ternyata saudara-saudara ada seorang anak muda yang bekerja di kantor berita Jepang yang bernama Sultan Syahrir. Pada tanggal 15 Agustus dia mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Dan informasi ini disampaikan langsung oleh Kaisar Jepang bahwa mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah dari mana Sultan Syahrir mendengar? Dari radio gelap yang coba dia dengar. Nah ketika dia mendengar informasi bahwa Jepang menyerah tanpa syarat, dia cepat-cepat menyampaikan ke teman-teman dan termasuk menyampaikan kepada Soekarno dan Bung Hatta, saudara-saudara. Nah setelah itu, setelah informasi ini sampai, saudara-saudara, hanya 2 hari setelah Sultan Syahrir mendengar informasi bahwa Jepang menyerah tanpa syarat, 2 hari kemudian bapak-bapak bangsa kita, pendiri bangsa kita merumuskan bagaimana untuk langsung memproklamasikan kemerdekaan. Meskipun ada konflik internal, mungkin kita masih mengingat peristiwa Rengas Dengklok dan lain sebagainya. Tetapi faktanya adalah hanya 2 hari setelah Jepang menyerah tanpa syarat oleh sekutu, kita boleh memproklamasikan kemerdekaan. Ini berkat siapa? Berkat peristiwa sejarah Sultan Syahrir yang mendengar informasi. Nah saudara-saudara, mari kita membayangkan bagaimana nasib bangsa ini jika ternyata anak muda yang bernama Sultan Syahrir itu tidak mendapat informasi mengenai kekalahan Jepang. Sekali lagi mari kita bayangkan misalnya anak muda yang bernama Sultan Syahrir itu tidak mendapat informasi pada tanggal 15 Agustus bahwa Jepang menyerah tanpa syarat. Tentu belum tentu, sekali lagi belum tentu Indonesia itu akan seperti hari ini saudara-saudara. Belum tentu Indonesia akan merdeka tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus. Belum tentu. Belum tentu wilayah kita akan sebesar hari ini saudara-saudara dan seluas hari ini. Belum tentu. Dan belum tentu mungkin saudara-saudara. Pancasila bukan dasar negara kita. Dan mungkin negara kita akan menjadi negara agama tertentu. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang mungkin akan berbeda seperti hari ini. Tetapi peristiwa pada tanggal 15 Agustus mengenai informasi yang didengar oleh Sultan Syahrir akhirnya membuat kita seperti hari ini. Nah saudaraku yang kekasih, di dalam sejarah kehidupan kita setiap manusia, setiap pribadi, setiap populasi, setiap negara, ada saja peristiwa-peristiwa sejarah yang mengubah kehidupan kita. Tetapi dari semua sejarah kehidupan saudara-saudara, ada satu peristiwa sejarah yang bukan hanya memerdekakan satu negara, yang bukan hanya memerdekakan satu populasi, yang bukan hanya memerdekakan satu orang atau golongan tertentu. Tetapi peristiwa sejarah itu memerdekakan dan mengubah dunia. Sejak peristiwa sejarah itu terjadi, arah dunia berbeda. Perjalanan dunia berbeda. Peristiwa apakah itu saudara-saudara? Peristiwa sejarah kebangkitan Yesus Kristus.
Inilah yang Paulus coba jelaskan kalau kita akan melihat 1 Korintus pasal 15. Sebenarnya pasal 15 khusus Paulus membahas mengenai kebangkitan Yesus atau fakta kebangkitan Yesus. Paulus menjelaskan bahwa kebangkitan Yesus itu selain fakta sejarah, itu juga sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Jadi Allah sudah berfirman dalam perjanjian lama dan menubuatkan bahwa Yesus itu akan bangkit. Tetapi bukan hanya sekedar nubuat, hal ini terjadi secara historis, saudara-saudara. Kita tahu bahwa Yesus disalibkan pada hari Jumat, kemudian pada hari Minggu ketika perempuan-perempuan murid-murid Yesus melihat ke kubur Yesus, kubur terbuka. Dan mereka berjumpa dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tidak sampai di situ, Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Bahkan selama 50 hari Yesus menampakkan diri kepada ratusan orang. Jadi sekali lagi Yesus menampakkan diri kepada ratusan orang. Dan berujung pada apa? Berujung pada Yesus bangkit dan naik ke sorga. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, sehingga fakta sejarah ini sulit dibantah. Mengapa sulit dibantah saat itu? Karena ada banyak saksi, ratusan saksi yang melihat dan menyaksikan bahwa Yesus bangkit. Nah karena itu tidak heran saudara-saudara pada ayat pertama dari firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Di sana Paulus mengatakan demikian saudara-saudara. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Paulus heran. Kristus sudah bangkit kok masih tidak percaya. Ada banyak saksi saudara-saudara. Mengapa Paulus mengatakan seperti ini dan heran seperti ini? Karena memang pada jemaat Korintus saat itu saudara-saudara ada banyak orang Korintus dan mungkin termasuk orang Kristen di Korintus yang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit saudara-saudara. Bahkan mereka menolak yang namanya kebangkitan. Tetapi saudara-saudara bagi Paulus menolak kebangkitan Yesus atau menolak fakta kebangkitan Yesus itu adalah sebuah kekonyolan. Itu sebuah kenaifan. Mengapa sebuah kenaifan? Karena ada banyak sekali saksi, ratusan saksi. Selain itu saudara-saudara bagi Paulus menolak fakta kebangkitan itu sama dengan menolak kekristenan. Nah saudara-saudara mengapa menolak kekristenan? Karena kebangkitan Yesus Kristus saudara-saudara merupakan jaminan orang Kristen mengikut Yesus. Terletak sekali lagi di kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminan bagi semua orang yang percaya kepada Kristus untuk hidup di langit dan di bumi yang baru saudara-saudara. Jadi jika tidak ada kebangkitan, tidak ada pengampunan dosa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada hidup yang kekal. Jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak ada kekristenan. Mengapa? Karena iman Kristen adalah iman Alkitabiah yang berpusat dan berdasar kepada kebangkitan Yesus Kristus. Ajaran perjanjian baru kalau kita akan melihat dari Matius sampai dengan Wahyu, itu berpijak dan berujung kepada karya Yesus. Berpijak kepada kebangkitan. Dan kemudian menjadi semangat kekristenan mula-mula untuk menyampaikan berita kebangkitan. Dan sekali lagi berita kebangkitan di dalam perjanjian baru adalah berita kemenangan. Bahwa Yesus telah bangkit dan mengalahkan dosa. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, iman atau kepercayaan kepada Kristus inilah menjadi dasar bangunan Kristen. Sehingga ketika kita mengatakan Yesus tidak bangkit. Atau ketika kita menolak kebangkitan, maka runtuhlah bangunan Kristen itu. Beberapa hari yang lalu kita memeringati Jumat Agung dan Paskah, saudara-saudara. Hari raya terbesar di dalam sejarah kekristenan. Bukan Natal, bukan pula Tahun Baru atau hari-hari yang lain, tetapi hari Jumat Agung dan Paskah. Kita mengingat karya Yesus Kristus selama Yesus ada di dunia ini. Tetapi ingatan yang kita lakukan ketika kita memperingati Jumat Agung dan Paskah, saudara-saudara, itu bukan hanya sekedar ingatan atau kenangan yang kosong dan tanpa arti.
tetapi sebuah memori yang menghidupkan spiritualitas kita dan kemudian menuntun langkah-langkah iman kita. Saudara, melalui Adam kita mati, kita binasa di dalam dosa. Tetapi di dalam Kristus kita mati, kita yang telah mati, kita dihidupkan dan kita dibangkitkan. Sehingga kebangkitan bukan hanya sekedar peristiwa historis saja. Bukan hanya sekedar peristiwa historis, tetapi revolusi yang dimulai oleh Allah. Allah mentransformasi dunia yang berdosa menjadi suatu ciptaan yang baru, yakni langit dan bumi yang baru melalui kebangkitan. Dan setiap orang percaya kepada Kristus, kita terlibat dalam misi ini, saudara-saudara. Inilah misi gereja. Misi yang memberitakan kebangkitan Kristus sebagai harapan kepada dunia yang semakin hari akan menuju kebinasaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kebangkitan Kristus adalah kemenangan universal. Kemenangan kita dan kemenangan semua ciptaan atas dosa. Dunia menjadi milik Sang Raja, Sang Pencipta, yang kemudian Dia akan datang kedua kali untuk memerintah kehidupan kita, untuk memerintah alam semesta. Kiranya saudara-saudara iman kita boleh terus berdasar, terus berpusat, dan terus menuju Allah. Allah yang menjadi manusia, mati, dibangkitkan, dan kemudian memberikan kita kemenangan. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi penguat bagi kita, menjadi penuntun bagi kita, menguatkan iman dan menumbuhkan spiritualitas kita. Saat ini kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk menaikkan doa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita pujikan pujian Saat Mata Dipejamkan. Kita memejamkan mata kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau mengadu kepada Tuhan tentang hidup kita, tentang segalanya. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita pujikan pujiannya. Saat mata dipejamkan. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Saat mata dipejamkan, saat kita tekun dalam doa, kita berbicara dan mengadu padanya tentang hidup, tentang segalanya. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah padanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Ceritakanlah tentang beban hidupmu di dalam doa. Serahkanlah padanya. Doa adalah jembatan bagi kita untuk bersatu dengan Tuhan kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita
kita mempersiapkan kehidupan kita akan menaikkan pokok-pokok doa kita. Sambil musik terus mengalun, mari kita menaikkan permohonan-permohonan kita. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau baik bagi kami. Kami dipelihara, kami dituntun, kami disertai, kami dicukupkan kebutuhan kami. Kami dilindungi, kami dijaga. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena Engkau baik bagi kami, Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Saudaraku, di saat ini mari kita bersatu hati, kita berdoa. Kita berdoa untuk perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kiranya boleh terus kita alami, boleh terus kita rasakan. Khususnya bagi jemaat kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, mari kita berdoa. Perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu yang setiap hari dan sampai hari ini kami rasakan Tuhan. Kiranya boleh terus mengawal kehidupan kami, boleh terus menaungi dan menjaga kami. Karena ketika Engkau memelihara dan menjaga dan memberkati kami, kehidupan kami aman. Kehidupan kami dilindungi. Di dalam Engkau kami aman. Karena kami percaya Engkau akan menjaga kami dengan penuh hati-hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara, yang kedua kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit dan jemaat kita yang bergumul untuk usaha atau pekerjaan mereka. Sekali lagi, jemaat kita yang sakit dan jemaat yang bergumul untuk usaha dan pekerjaan mereka. Mari kita berdoa. Kami mau berdoa kepada Engkau untuk jemaat kami yang sakit, yang lemah tubuh, entah melakukan perawatan di rumah atau di rumah sakit, atau saudara-saudara kita yang keluar kota. Kami mau bawa kepada Engkau, ya Allah yang Maha Penyembuh. Kiranya Engkau memberkati dan menolong setiap usaha mereka untuk memperoleh kesehatan, obat-obatan yang mereka konsumsi, terapi, dan segala hal yang mereka upayakan untuk memperoleh kesembuhan. Tolonglah Tuhan, Engkau berkati. Kami juga berdoa untuk pekerjaan jemaat kami. Segala profesi yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati pedagang, pegawai negeri, dan semua jenis-jenis profesi yang lain. Tuhan tolonglah mereka, berkatilah pekerjaan mereka. Sehingga mereka boleh melangsungkan kehidupan mereka dengan berkat yang datang dari Tuhan. Dan lewat berkat itu mereka boleh mengembalikan segala pujian, hormat kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Saudaraku, yang kemudian mari kita berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di tengah kondisi pandemi. Dan kita berdoa untuk proses vaksinasi yang terus dilakukan oleh pemerintah. Kiranya dapat mencapai target sehingga kita boleh bebas dari pandemi. Dan kemudian kehidupan boleh perlahan-lahan dipulihkan. Sekali lagi, yang pertama pertumbuhan iman jemaat, dan yang kedua proses vaksinasi. Mari kita berdoa untuk dua hal ini. Di masa pandemi ini ya Tuhan, iman kami dibuat sedikit tidak nyaman. Ibadah kami online, perjumpaan kami jarang. Ada yang mengalami depresi dan banyak hal yang lain. Tekanan hidup yang lain. Karena itu kami mau berdoa kepada Engkau, ya Tuhan. Kiranya iman kami tidak gugur di tengah pandemi. Kiranya nyala iman kami boleh terus bertahan, bahkan ketika banyak sekali tantangan, banyak sekali hambatan dan rintangan, bahkan pergumulan yang mencoba memadamkan api iman kami. Namun kami mau berharap dan bergantung kepada Engkau saja. Kiranya Tuhan menolong kami, menjaga iman kami, dan membuat kami boleh terus bersandar bergantung kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Terakhir saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pelayanan Kalam Kudus Ambon di tengah pandemi. Dan kita berdoa juga untuk pelayanan misi yang dilakukan oleh para misionaris boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa, setelah berdoa kemudian saya akan sekalian menutup di dalam doa.
Bapak, proses vaksinasi yang terus dilakukan dan digadang oleh pemerintah, kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, kiranya boleh Tuhan berkati, berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik, sehingga semuanya boleh selesai tepat waktu. Dengan demikian kami boleh melewati pandemi, kehidupan kami boleh dipulihkan. Perlahan-lahan kami boleh terus memperbaiki kehidupan kami. Kami berdoa pula untuk para misionaris dimanapun Engkau utus yang mereka lakukan pelayanan mereka di tengah pandemi. Kiranya Tuhan jaga, pelihara dan lindungilah mereka. Mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Ini setiap doa kami, permohonan kami yang kami bawa kepada Engkau. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan mendengar setiap permohonan doa kami. Karena kami bawa doa ini dengan penuh iman dan percaya bahwa Tuhan dengan setia mendengar keluh kesah kami. Kepada Engkau saja Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini untuk mempersiapkan kehidupan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita pujikan pujian Esok Kan Ku Jelang. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini? Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, sediakan terus. Dan saat ku pikirkan, kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, setia kan terus ada. Saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti pujian ini ketika kita memikir-mikir, ketika kita menghitung-hitung kebaikan Tuhan, kita harus mengakui dengan rendah hati bahwa kita tidak pernah kekurangan. Mari kita berdoa. Penyertaan-Mu bagi kami sangat sempurna Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan meski di tengah kesulitan. Kami selalu digendong meski di tengah badai. Tuhan terus menjaga, menaungi, menopang. Kami dipelihara dengan sempurna oleh Engkau. Bapa makasih. Karena itu di penghujung ibadah doa malam hari ini, kami datang kepada Engkau, mengarahkan kehidupan kami. Dan sekali lagi meminta berkat dari Engkau. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberi kita kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberikan kita semua damai sejahtera. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ibadah doa kita pada malam hari ini telah selesai. Kiranya Tuhan terus melindungi dan memberkati kita. Amin.